dan berkumpulnya kita di majelis ini juga nikmat dan anugerah dari Allah. Kita berharap mudah-mudahan firman ini menjadi firman yang diberkahi, firman yang dirahmati, firman yang dengannya yang beri dosa-dosa kita, dan firman yang dengannya bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Salam mari kita panjatkan junjungan kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan melafaz syar'i kita ini. Kita masuk bab yang baru pada hari ini. Insyaallah kita akan membacaan babnya dulu adalah Ranjil Rambi Fakir Jualan Masyur. قولهم اغفر لي إن شئت في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم مسألة فإن الله لا مغفر له ويسلم ويعزم الرحمة فإن الله لا يتعاظمه شيء أخطأ. Berkata orang yang kita bertauhid dengan Syekh Muhammad Rahmatullahi Alaihi pada bab yang beliau dalam bab tentang ucapan ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki. Ini sebut apa? Dan setelah itu beliau membawakan hadis dalam as-sahih sahabat radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah ada salah seorang di antara kalian kata, ya Allah, ampunilah hamba jika engkau, ya Allah, rahmatilah hamba jika engkau menghendaki, ya Allah, ya rahmatilah aku jika engkau menghendaki. Hendaknya dia betul-betul bersungguh-sungguh dalam meminta, memohon, karena sesungguhnya tidak ada yang memaksa bagi Allah Subhanahu. Tidak ada yang memaksa Allah. Kemudian penulis rahimahullah taala membawakan riwayat selanjutnya. Kata beliau dari Imam Muslim, riwayat Imam Muslim. Hendaknya dia betul-betul membesarkan harapan. Makanya juga permintaan. Ini ditandai hadis ini, ucapan Nabi ini. Kata Yohanes ini betul-betul besar manfaatnya. Ini pengaruhnya kepada orang kita. Maka perhatikan pembahasan ini, karena kita semua pasti tidak dengan yang namanya doa. Inna Allah, kata Nabi, karena sungguh Allah itu tidaklah ada sesuatu yang dia beri berat bagi. Jadi ini memang Muslim. Ini makan dari kita bertauhid yang kita bahas pertemuan malam hari. Kata Syekh Sallallahu Allah, kaitan bab ini dengan kita bertauhid ketika penulis menyebutkan kalimat bab yang beliau berikan sebagai judul Allahumma ighfirli in syi'ta, tentang kalimat ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki. Kata beliau rahimahullah, kata Syekh Sallallahu Allah, kalimat ini menunjukkan kondisi yang futur, lemahnya harapan
lemahnya permintaan. Wakilatul ihtimam bil matlub, menunjukkan akan rendahnya kesungguh-sungguhan dalam permintaan. Wa istighna 'anillahi min nahiyah, dan menunjukkan tidak membutuhkan Allah dari satu sisi. Wa yushhiru bi anna Allah ta'ala qad yaqtaru syai'an ila fi'li ma yaf'al, dan juga menunjukkan bahwa Allah seakan-akan ada yang memaksanya pada perbuatan yang dia ingin lakukan. Sebenarnya Allah berkata, "Bagi hadzal al-ma'ruraini mudaddatun li tauhid." Maka makna dari dua makna yang Syekh Allah sebutkan ini sangat bertentangan dengan tauhid. Makanya beliau hadirkan bab ini dalam kitab tauhid. Ini perhatikan teman, ya, pembahasan setelah bab. Ketika ada penjelasan dari Syekh kaitan bab ini dengan pembahasan tauhid, ini adalah penjelasan dalam rangka fahmul kitab. Dalam rangka fahmul kitab. Jadi hendaknya kita betul-betul menguasai kitab yang kita pelajari. Ya, kita mengobservasi, meriset apa sih maksud penulis mendatangkan bab ini dalam bahasan tauhid. Ini penting bagi antum. Apalagi antum yang ingin khusus dalam mempelajari tauhid, ini hendaknya antum pahami dengan baik apa tujuan dari penulis mendatangkan bab. Apa maksud? Dan yang terakhir dari Syekh Shalih Fauzan Allah Taala, dan saya akan jelaskan, tambahkan sedikit penjelasan ilustrasi sederhana untuk kita dalam mudah memahaminya. Bab takrib, sekali lagi saya tekankan, bab takrib al-faham dalam rangka mudah memahami. Saya akan berikan ilustrasi. Ya, sekali lagi ini bab takrib al-faham namanya. Bab takrib al-faham ini penjelasan supaya mudah dipahami. Saya berikan ilustrasi. Kalian adalah kalau kita meminta kepada orang lain, kalau kita sekarang ilustrasikan diri antum meminta kepada orang lain, maka keadaan kita itu tidak lepas dari dua. Yang pertama, kita meminta nggak terlalu berharap. Yang kedua, meminta karena betul-betul mengharapkan permintaan itu. Yang pertama, meminta dalam keadaan nggak terlalu berharap. Berarti ya, anggap diri antum meminta orang lain sesuatu dan kondisi yang tidak terlalu berharap. Ya, dikasih syukur, nggak dikasih juga nggak masalah. Paham? Ini kondisi yang pertama. Kapan keadaan ini? Terkadang kita menganggap, terkadang kita menganggap yang kita minta itu adalah pihak yang nggak terlalu bisa memenuhi permintaan kita. Ya tidak? Kita nggak terlalu yakin dia bisa memenuhi permintaan kita, makanya kita ya dikasih syukur nggak ada masalah. Kayak dia orang kayaknya bisa memenuhi permintaan saya. Atau khawatir merepotkan, makanya kita nggak terlalu berharap. Atau kita tahu bahwa yang diminta ini kayaknya nggak akan ngasih. Paham ya? Dan ini pasti keadaan yang ada ketika kita minta kepada pihak lain dan kita nggak terlalu berharap. Itulah keadaan. Nah, kita nggak terlalu berharap. Hadirin ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, makna-makna dari keadaan permintaan yang seperti ini sangat tercela kalau kepada Allah SWT. Sangat tercela kalau kepada Allah SWT. Makanya keadaan permintaan yang kedua sebaliknya, itulah yang diinginkan. Jadi meminta karena betul-betul berharap, meminta karena betul-betul meyakini Allah mendengar, Allah Maha Kuasa, Allah pasti memenuhi. Oleh karena itulah para ulama, ya, selain dari Syekh Shalih Fauzan menjelaskan maksud didatangkan ini dalam pembahasan tauhid, huwa min jumlatil abwab allati fiha bayanul adabi fi ibadatillah ta'ala.
وذلك مما يتعلق بكمال التوحيد الواجب. Ini termasuk penjelasan tentang bab-bab yang di dalamnya diterangkan tentang adab dan etika kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab dan etika kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terkait dengan penyempurnaan tauhid yang wajib. Maka hadirin yang selalu tidak saya mengatakan bahwa senantiasa kita ingatkan terus berulang-ulang dan jangan pernah lupakan bahwa dengan bertauhid yang benar itu pasti membuat seseorang selalu menjaga adabnya kepada Allah Subhanahu. Pasti. Dia nggak akan sembarangan, khususnya dalam ucapan-ucapannya. Dan sebaliknya, indikasi rusaknya tauhid atau tidak bertauhid dengan benar jika tidak memperhatikan hal ini. Itu indikasi tauhidnya benar. Baik. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "Qaulillahumma ila akhirih." Ay annahu la yajuz. Kata Syekh Shalih Fauzan menulis berkata bab tentang ucapan ya Allah dan seterusnya kalimat dalam judul. Maksudnya apa? Kata beliau, maksudnya penjelasan akan tidak bolehnya. Akan tidak boleh. Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkehendak. Baik, ikhwan wal akhwat rahmatullah. Doa-doa biasanya diawali dengan kalimat Allahumma. Ini bukunya Allahumma. Saya tambahkan faedah sedikit tentang kalimat Allahumma untuk semakin menyerapi doa-doa kita. Karena ini termasuk kalimat yang senantiasa ada dalam doa-doa kita. Kebanyakan. Allahumma itu maknanya adalah ya Allah. Allahumma itu maknanya adalah ya Allah. Namun karena adanya dua huruf yang sukun, kalau ya Allah itu ada dua huruf yang sukun. Ya yang pertama itu ada hamzah wasl sukun. Allah yang diawali dengan juga hamzah wasl. Dua huruf sukun. Maka dalam bahasa Arab ini akhirnya dilebur menjadi Allahumma. Ya, Allahumma. Ini asal muasal kalimat Allahumma dari kata ya Allah, dan maknanya Allahumma yastajib. Ya Allah kabulkanlah. Itu Allahumma. Kemudian dalam kalimat yang diterangkan atau yang dibawakan adalah Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Permintaan ampunan. Al-maghfirah. Ikhwan dan akhwat, al-maghfirah, perhatikan, ya, artinya adalah satr. Al-maghfirah artinya adalah satr. Kalau dalam bahasa Indonesia, maghfirah itu artinya adalah ampunan. Ya. Sementara dalam bahasa Arab, ikhwan, maghfirah itu adalah satr, penutup. Ya, maghfirah itu adalah penutup. Kenapa dikatakan permohonan ampunan dengan maghfirah yang maknanya adalah satr? Ya, karena makna istighfar yaitu penutup adalah kondisi yang kita harapkan pada hari kiamat bagi kita nanti. Ya. Dalam hadis, ya, Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan hamba-hambanya pada hari kiamat, kemudian Allah bentangkan catatan-catatan dosanya, kemudian Allah berfirman, ya, hal ta'rif, apakah engkau tahu dan sadar akan dosa ini? Ay Rabbi, a'rif, wahai Rabbku, aku tahu. Ya. Fa inni qad sattartuha 'alaika fid dunya wa inni aghfiru halaka al-yaum. Lalu Allah berfirman, sungguh aku telah tutup dosa-dosamu itu di dunia dan aku ampuni untukmu hari ini.
Di sini Allah katakan, fa inni satartuha. Dosa-dosamu aku tutup. Maka kita minta kepada Allah agar menutup dosa kita, sehingga ampunan dalam bahasa Arab disebut dengan maghfirah. Paham ya? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis Nabi katakan waliyu'zimal mas'alatah, hendaknya dia bersungguh-sungguh dalam memohon, dalam permintaannya. Kata beliau hafizahullah, liyajzim fi talabatihi wa yuhaqqiq raghbatahu wa yatayaqqana al-ijabah. Hendaknya dia bersungguh-sungguh dalam meminta, betul-betul menguatkan permohonannya dan yakin akan pengabulan. Kemudian dikatakan la mukrilah, sungguhnya Allah tidak ada yang memaksanya. Maksudnya kata beliau la yaturruhu du'aun wala ghairuhu ila fi'li syai'. Tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala satu doa pun, permintaan dari hamba atau selainnya dari perbuatan apapun. Tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'zim ar-raghbah, kemudian dikatakan dalam hadis hendaknya dia betul-betul membesarkan, mengagungkan permintaan. Kata Syekh Shalih Fauzan bitasydidil idza ay yalihu fi talabil haja. Dengan dha yang ditasydid, liyu'azzim. Ini dalam ilmu nahwu, ilmu saraf, ketika ada tambahan tasydid itu menunjukkan kata betul-betul ditekankan, taukid. Maka ketika dikatakan hendaknya dia mengagungkan doanya, harapannya, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita berdoa dengan sesuatu yang betul-betul besar bagi kita. Baik. Kata beliau, kata Syekh Shalih Fauzan, yalihu fi talabil haja. Mulih, hendaknya dia merengek-rengek dalam meminta. Merengek-rengek dalam meminta. Seperti anak kecil kepada ayahnya, kepada orang tuanya. La yata'azzamuhu syai'un a'tah. Bagi Allah tidak ada yang memberatkannya, membesarkannya, memberatkan baginya sesuatu pun dari apa yang dia beri. La yakburuh wa la ya'suru alaih. Tidaklah bagi Allah itu memberatkannya, tidak pula menyulitkannya dari apapun yang dia berikan kepada hambanya. Ini penjelasan tentang beberapa makna kalimat dalam hadis. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi ini adalah pembahasan tentang doa. Pembahasan yang sangat kita butuhkan. Karena di antara wujud nyata tauhidnya kita kepada Allah itu ada di doa. Semakin baik tauhidnya seorang kepada Allah, akan semakin banyak dia berdoa. Dan semakin jauhnya dia bertauhid kepada Allah, maka semakin jauh pula dia berdoa kepada Allah. Karena doa adalah momentum kita berkomunikasi dengannya. Karena doa adalah bukti keyakinan kita akan eksistensinya Allah. Karena doa adalah bukti bahwa kita betul-betul meyakini Allah mendengar kita. Karena doa adalah bukti bahwa kita betul meyakini Allah Subhanahu wa taala pasti memenuhi permintaan kita. Dan ini di antara buah tauhid. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, di antara wujud benarnya tauhid kita kepada Allah akan banyak berdoa. Dan doa itu bentuknya macam-macam. Karena makna doa adalah at-talab, meminta. Meminta itu bisa dengan lisanul hal dan bisa dengan lisanul maqal. Meminta itu bisa dengan tanpa diucapkan. Dengan isyarat anggota badan atau dalam hati. Itu namanya lisanul hal namanya, keadaan. Kalau ilustrasi sederhananya, ketika ada orang bilang begini. Ini kan isyarat. Tanpa dia berbicara. Apa maksudnya? Dia minta orang tersebut agar mendekat dirinya. Ada anak-anak misalnya lagi jajan. Dia nggak punya uang, maka dia mendekat teman-temannya. Sambil mengedip-ngedipkan matanya segala macam. Apa maksud si anak ini?
agar diberi ya oleh teman-teman yang jajan. Ya, namanya lisanul hal. Ya, lisanul hal namanya. Kondisi yang menunjukkan dia pingin sesuatu tanpa dia ucapkan. Yang kedua, permintaan juga diungkap dengan lisanul maqal, ucapan yang diucapkan. Dan dua-duanya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya, dalam pembahasan doa dengan doa-doa yang tertentu dan khususnya hanya Allah yang bisa mewujudkannya, tidak boleh ditujukan baik lisanul hal atau lisanul maqal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misal tentang turunnya hujan, mau lisanul hal atau lisanul maqal tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lisanul maqal yang mungkin mengatakan ya Allah turunkanlah hujan kepada kami, tapi kadang lisanul halnya mengarah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kufur. Bisa dipahami? Baik, dalam pembahasan doa kepada Allah, baik lisanul hal maupun lisanul maqal ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting pembahasan doa ini. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah setelahnya, makna secara global hadis tadi. Di sini Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang ya menggantungkan permintaan kita ampunan dari Allah dan rahmat darinya dengan kehendak Allah. Artinya jika Allah berkehendak, enggak. Jangan begitu kalau minta. Ya. Dan Nabi SAW memerintahkan agar betul-betul berazam, ya, bertekad kuat dalam meminta itu. Jangan menggantungkan kalimatnya. Harus dengan kalimat yang jelas, tegas, dan pasti. Wa yu'allilu dzalik, dan Nabi SAW menyebutkan atau menjelaskan sebab terlarangnya bahwa menggantungkan permintaan kepada Allah dengan kehendaknya itu menunjukkan bahwa dia mengesankan Allah Subhanahu wa taala berat akan mengabulkannya. Tadi kalau saya bahasakan, kita itu kalau permintaannya nggak sungguh-sungguh kepada orang karena takut merepotkan. Ya tidak? Ya pasti begitu. Antum kalau minta kepada orang yang nggak terlalu berharap, ya mungkin khawatir repot. Ya. Tidak boleh kepada Allah Subhanahu wa taala makna seperti ini diwujudkan dalam doa kepadanya. Min hawaij, dari hajat-hajat hamba-hambanya, makhluk ciptaannya, dan menunjukkan bahwa mengesankan bahwa Allah terpaksa akan sesuatu untuk memenuhinya. Ya. Dan ini kata beliau hafizahullah menyelisihi al-haq, menyelisihi kebenaran. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghani, Maha Kaya, Al-Hamid, Maha Terpuji, Al-Fa'ul lima yurid, yang Maha berkehendak untuk melakukan apapun yang Dia maui, yang Dia inginkan. Ya. Baik. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu kata beliau, kama yash'uru dzalika bi buturil 'abdi fi at-talab wa istighnaihi ar-rabbih wa huwa la ghaniyya lahu 'anillahi tarfata 'ain. Baik. Dan ya, menunjukkan bahwa hal tersebut rendahnya atau lemahnya pada diri si hamba akan permintaannya, dan menunjukkan akan seakan-akan dia nggak begitu butuh dengan Rabb-nya. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Ya. Ghaniyallahu 'anillahi tarfatain. Padahal dia sesungguhnya tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dia mengatakan dirinya nggak butuh dari Allah walaupun sekejap mata. Ya. Baik, ikhwan dan akhwat, sebelum saya lanjutkan penjelasan Syekh Shalih Fauzan, saya tambahkan di sini beberapa penjelasan penting terkait dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, idza kana al-jazm bid-du'a wajiban, fahal al-jazm bihusul al-ijabah wajibun aidan? Saya bawakan penjelasan dari kitab Ar-Rasyid fi Syarhi Kitab Tauhid. Kalau dikatakan bahwa dalam berdoa itu harus dengan kepastian,
dengan kesungguhan, ya, jazm dalam doa. Apakah juga diharuskan meyakini bahwa doa pasti dikabulkan? Apakah juga harus dengan kepastian bahwa doa pasti dikabulkan? Perhatikan ikhwah penjelasan para ulama dalam masalah ini. Al-jawab fihi tafsir. Jawabannya perlu dirinci. Ada rinciannya. Ya. Kalau yang diinginkan kepastian tersebut akan kudrahnya Allah, akan kuasanya Allah Subhanahu wa taala dalam mengabulkan segala permintaan, ya. Maka ini sebuah keharusan. Ya, jawabannya. Harus. Ya, ada keyakinan pasti Allah Maha Kuasa mengabulkan segala permintaan. Tidak ada sesuatu yang tidak mampu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi kalau yang diinginkan adalah pasti dikabulkan doa dengan makna, perhatikan, dengan makna bahwa semua doa pasti Allah penuhi, ya, semua doa pasti Allah penuhi, ya, maka ini perlu rincian, sebab doa itu ada faktor-faktor penghalang dikabulkannya doa. Ya. Yang apabila ada faktor penghalangnya, Allah tidak akan kabulkan. Dan faktor penghalang itu telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di antaranya, ya, istijal, penghalang dikabulkannya doa, yang telah diterangkan oleh Nabi SAW. Istijal, ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yada', ya, ar-rahim, ya, atau qati'ar rahim, ya. Senantiasa doa seorang hamba akan dikabulkan selagi si hamba, ya, tidak meninggalkan, ya, tidak berdoa dengan ism, dengan perbuatan dosa, dan tidak berdoa untuk memutus silaturahmi, dan dalam riwayat dengan tambahan malam yasta'jil, selagi si hamba tidak istijal. Kemudian Nabi ditanya, apa itu istijal dalam berdoa? Apa itu istijal dalam berdoa? Beliau menjawab, ya, tatkala seorang ketika berdoa dan mengatakan qad da'autu falam ara yastajibu li, aku telah berdoa, tapi aku enggak melihat ada tanda-tanda akan dikabulkan doa. Sehingga akhirnya dia pun malas dan dia tinggalkan berdoa. Ini istijal. Kondisi yang juga menghalangi dikabulkannya doa. Ikhwan dan akhwat, saya tambahkan faedah dan hendaknya antum perhatikan baik-baik dan ingat. Yakini dan ingat. Selagi doa-doa itu tidak ada faktor penghalangnya, faktor penghalang doa banyak, ya. Ini istijal diantaranya, kemudian berprasangka buruk kepada Allah, kemudian makanan yang haram, pakaian yang haram, konsumsi yang haram, itu penghalang doa itu. Ya. Selagi tidak ada faktor penghalang, catat dengan baik bahwa doa pasti Allah kabulkan tanpa ada keraguan. Doa pasti Allah kabulkan. Doa kita semuanya pasti Allah kabulkan. Yang harus dicatat dengan baik hanya saja bentuk pengabulan dari Allah akan doa-doa hamba-hambanya ada 3 bentuk. Nah, ini ingat. 3 bentuk pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba. Paham gak ini masalahnya? Paham, ikhwan? Paham gak ini sebelum saya lanjut? Terlalu cepat. Paham ya? Bahwa doa kita pasti dikabulkan selagi tidak ada faktor penghalang. Akan tapi bentuk pengabulan doa itu ada 3. Ya. Bentuk pengabulan ada 3.
yang Nabi SAW sendiri jelaskan. Pertama, bentuk yang pertama dipenuhi sesuai permintaan. Ya Allah, berilah aku rezeki yang halal, mudahkanlah aku mencari nafkah. Allah kabulkan. Hari itu dia mudah mencari rezeki, dapat pekerjaan yang halal. Ya Allah, mudahkanlah perjalananku ini. Allah kabulkan langsung. Ini bentuk yang pertama. Yang kedua, permintaan tersebut dengan doanya, permintaannya dan doanya, dua ini ya, permintaannya dan doanya, Allah jadikan sebagai hasanat yang akan dia minta nanti pada hari kiamat dan Allah akan berikan di saat itu. Bentuk kedua ini paham gak ini? Hah? Hah? Hasanat itu pahala atau kebaikan, ya. Ya mau dikatakan tabungan akhirat ya bolehlah begitu ya. Jadi gini ikhwan, untuk poin kedua ini saya kasih ilustrasi lagi. Pada hari kiamat nanti, nas'allahu salamah wal afiyah, kita semua akan menghadapi kondisi yang sangat membutuhkan rahmat Allah. Karena tidak ada yang bisa menolong apapun juga di saat itu selain Allah saja. Kita dengan keluarga kita sendiri bahkan akan bermusuh-musuhan. Dengan istri kita, dengan orang tua kita, dengan anak kita, saling berlepas diri. Harta benda kita nggak ada gunanya sama sekali. Kita hanya betul-betul berharap pertolongan dari Allah di saat itu. Maka kita akan meminta, mencari-cari apa kiranya amal baik yang pernah saya lakukan dahulu sehingga Allah memberikan kebaikannya pada diriku di saat itu. Bisa dipahami, kawan? Nah, kondisi di saat itu Allah Subhanahu wa taala berikan doa yang dulu dia minta di dunia. Dia kabulkan. Nah, sekarang saya tanya, kalau kondisinya seperti ini, sangat kita harapkan tidak? Sangat harapkan tidak? Sangat kita harapkan, bahkan lebih kita berharap daripada permintaan kita di dunia saat itu. Ya tidak? Karena permintaan dunia cuma di dunia, nggak terus sampai akhirat. Tapi ini sampai akhirat. Maka ini bentuk yang kedua. Memahami bentuk yang kedua ini membuat kita selalu optimis dengan doa kita. Paham ya, kawan? Paham nggak? Baik, yang ketiga, bentuk yang ketiga. Permintaan tersebut Allah ganti dengan yang lebih baik dari apa yang telah dia minta, yang bisa jadi mengandung mafsadah bagi dirinya. Nah, ini permintaan yang bentuk pengabulan yang ketiga yang juga kita harapkan. Karena kita kan ilmu kita terbatas, ya tidak? Sementara yang Maha mengetahui siapa? Allah Jalla wa'ala. Sesuatu yang kita minta, kita nggak tahu dengan pasti betul-betul bermanfaat untuk kita atau tidak, ya tidak? Sementara yang pasti mengetahui siapa? Allah Jalla wa'ala. Ketika kita minta, ya Allah, mudahkanlah aku ini dan itu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ubah permintaan itu dengan bentuk lain. Allah hindarkan. Allah penuhi dengan bentuk yang lain tanpa kita sadari, ya sebenarnya padahal itu ya adalah yang juga kita harapkan. Coba seandainya terjadi dan ada keburukan padanya, pasti akan terucap di lisan seseorang, ya sekiranya enggak seperti itu. Artinya apa? Justru itu juga kita harapkan. Maka itulah, ya, doa itu pasti dikabulkan dengan tiga bentuk ini, tiga bentuk pengabulan. Semuanya bentuknya pengabulan doa. Paham ya, kawan? Paham nggak? Apa yang pertama? Yang kedua? Yang kedua paham ya? Paham. Yang ketiga? Aywa barakallahu fikum. Ini berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Catat ikhwan. Diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Ya, Nabi bersabda, kalau hadisnya enggak antum tulis juga enggak masalah. Ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha itsm wala qati'atur rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin. Imma ayu'ajjila lahu da'watahu wa imma ayudakhiraha lahu fil akhirah wa imma ayyakuffa anhu min as-su'i bimithliha.
Qalu idzan nuksiru ya Rasulullah. Qala Allahu aktsir. Allahu ya aktsir. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim pun berdoa dengan sebuah doa yang padanya tidak ada dosa, tidak pula memutus tali silaturahim. Artinya tidak ada faktor penghalang dari doanya. Kecuali pasti Allah penuhi. Allah kabulkan. Dengan salah satu dari 3 bentuk pengabulan, kata Nabi. Itulah yang tadi yang kita jelaskan. Yang mengetahui ilmu ini membuat kita selalu optimis dengan doa kita, ikhwan. Ya tidak? Ya, antum minta, ya Allah mudahkan rezekiku ya Allah. Itu mintanya antum. Yakinlah, Allah pasti kabulkan. Dan bentuk pengabulan Allah nggak lepas dari 3 tadi. Sekarang saya tanya, dari 3 tadi yang kita harapkan tidak? Kita harapkan tidak? Siapa yang tidak berharap? Dengan salah satu dari 3-nya. Yang pertama, langsung dikabulkan. Itu yang antum inginkan. Yang kedua, di hari kiamat siapa yang tidak berharap kebaikan dan rahmat dari Allah di saat itu? Semua permintaan hanya kepada Allah. Dan yang ketiga, ketika diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik tanpa kita sadari. Itu pun kita harapkan. Karena Allah yang maha tahu. Ya. Maka ilmu ini membuat kita selalu optimis dengan doa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan pernah berkecil hati dengan doa barangkali. Dengan doa yang antum panjatkan secara spesifik, belum juga terlihat nampak jelas. Bisa jadi bentuknya dengan 3 tadi, salah satu darinya. Semua permintaan antum minta ya perkara-perkara yang sifatnya keduniawian. Jomblo ada di sini? Jomblo ada di sini? Saya pelan-pelan ngomongnya. Kalau jomblo doanya apa? Wah, paling ketul ya. Baik, membuat kita selalu berdoa, terus berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Ya, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Makanya ya para nabi, ya mereka sampai tua berdoa minta anak kepada Allah sampai beruban. Tidak putus. Berdoa, terus berdoa. Karena mereka tahu pasti Allah kabulkan dan semua bentuk pengabulan adalah hal yang sangat kita harapkan. Sangat kita inginkan. Ya, maka muwahhid, seorang muslim yang mengerti akan hal ini tidak pernah putus berdoa kepada Allah. Ya, maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya, senantiasa sisihkan waktu untuk berdoa kepada Allah. Ya, di sepertiga malam terakhir, ya, di kondisi-kondisi tertentu, sisihkan. Ya. Apakah doa dengan bentuk khusus, antum betul dalam salat dengan mengangkat kedua tangan antum, atau dalam kondisi ya tidak khusus, antum dalam hati panjatkan permintaan itu kepada Allah. Sisihkan waktu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama salaf terdahulu sampai-sampai urusan sendal putus pun mintanya kepada Allah. Urusan atau sesuatu yang kayaknya kita akan menganggap itu sangat sepele, tapi begitulah keterikatan hati mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah putus. Makanya Allah berkahi hidup mereka. Ya, baik. Kemudian selanjutnya kata beliau, hadis ini di dalamnya kata Syekh Shalih Fauzan terdapat larangan menggantungkan permintaan ampunan kepada Allah dengan kehendaknya. Dan Nabi telah menjelaskan apa penyebab larangan tersebut. Faedah yang diambil dari hadis. Yang pertama kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, larangan menggantungkan minta kepada Allah dengan kehendaknya. Ya Allah, aku minta kepadamu jika engkau berkehendak. Jangan. Ini kalau kalimat yang berkembang di masyarakat kita, apa ya? Saya pernah negur itu kalimat itu. Itu kalimat menunjukkan tidak sungguh-sungguh. Ya Allah, kami minta ini ya Allah, kalau bisa. Saya lupa kalimat yang pernah saya tegur, ada seseorang mengatakan kalimatnya, dan itu saya katakan itu menunjukkan makna tidak bersungguh-sungguh dalam minta kepada Allah, dan itu nggak boleh. Harus dengan kalimat minta, ya Allah, kami minta ini ya Allah. Ya. Baik. Kata beliau, ya, dilarangnya menggantungkan permintaan kepada Allah dengan kehendaknya jika engkau berkehendak. Wal amru bi itlaqi soal. Justru yang diperintah adalah memutlakkan permintaan kepada Allah tanpa ada ya qaid. Ya,
syarat-syarat tertentu. Dan tadi telah kita jelaskan ya bahwa kalimat-kalimat dalam doa semisal ini mengandung makna yang pertama menunjukkan bahwa dia mengesankan ya bahwa Allah itu terpaksa. Kalimat itu juga menunjukkan kesan bahwa dia seakan-akan mengesankan Allah tidak bisa memenuhi. Kalimat itu juga menunjukkan bahwa seakan-akan ya dia tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kalimat-kalimat ini dituju kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya, kawan? Oke, faedah yang kedua, tanzihullahi amma la yaliqu bihi. Di sini terdapat faedah hendaknya kita senantiasa menjaga kesucian Allah dari segala hal yang tidak pantas baginya. Ya. Dari segala hal yang tidak pantas baginya. Wa si'atu fadlihi, dan juga terdapat penjelasan akan luasnya keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kamalu ghinahu, dan menunjukkan akan kesempurnaan kuasanya Allah Jalla wa ala, kekayaan Allah Jalla wa ala, dan maha dermanya, ya, maha pemberinya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwan rahimani wa rahimakumullah, beberapa pembahasan dari bab ini, dan juga ada faedah-faedah yang terkait dengan doa ya, yang harus kita senantiasa ingat ya, karena kita akan selalu terikat dengan doa dalam keseharian kita. Apakah doa-doa yang terkait dengan urusan keduniawian kita, dan juga doa-doa terkait dengan urusan akhirat kita. Dan doa secara umum atau doa secara khusus. Ya. Doa secara umum ya, yang betul-betul pada permintaan-permintaan yang kita panjatkan, atau doa secara khusus, doa pada permasalahan-permasalahan tertentu. Ya, makanya dalam bahasan doa itu ada dua, doa mas'alah dan doa al-ibadah namanya. Ya, doa mas'alah, doa ibadah. Doa mas'alah itu maksudnya doa spesifik yang kita inginkan secara khusus kepada Allah. Doa ibadah ini adalah doa yang ada pada ibadah-ibadah kita. Dan ibadah itu juga disebut dengan doa karena dalamnya mengandung makna permintaan kepada Allah akan balasan pahala dari apa yang telah kita amalkan. Maka juga disebut dengan doa ibadah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini pembahasan kita dari bab ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan bab yang lainnya di pertemuan yang akan datang. Ada waktu sedikit, kita akan manfaatkan untuk tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan? Jam berapa Isya kan? Hah? 7 pas? Hah? Ya. Baik. Sudah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Ya, adanya penjelasan pertama saya akan jawab. Adanya penjelasan doa-doa mustajab. Untuk doa mustajab itu bukan hanya waktu, tapi juga tempat. Ya, dan juga kondisi. 3 ya, kondisi, tempat, dan waktu. Itu maksudnya lah penjelasan-penjelasan agar kita berada di kondisi itu, berada di tempat itu, berada di waktu itu, betul-betul hendaknya dalam kondisi yang baik. Nah, kalau bisa panjatkan doa. Itu bedanya dengan doa selain dari 3 ini. Jadi waktu-waktu yang lain, ya kita boleh berdoa, bahkan tetap harus berdoa. Ya, jangan pernah lepas untuk berdoa. Ini yang ditanyakan. Ya, bagi seseorang yang seakan-akan berdoanya hanya di waktu mustajab, ini enggak boleh ya, keyakinan seperti ini enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena waktu mustajab itu sifatnya hanyalah anjuran.
ketika berada di kondisi itu, berada di tempat itu, berada di waktu itu, hendaknya kita berdoa. Dalam kondisi yang baik. Sementara kita nggak tahu di waktu kapan kita bisa berada di tempat itu. Bisa kita sampai ke tempat itu. Bisa kita berada di kondisi itu. Kita nggak tahu. Ya. Maka hendaknya ini jangan membuat seseorang meyakini atau membuat dia hanya berdoa di saat, di waktu atau tempat mustajab saja. Siapa yang bisa memastikan dia sampai ke waktu yang mustajab itu? Siapa yang bisa memastikan dia berada di kondisi tempat yang mustajab itu? Ya, sehingga dia hanya berdoa di saat itu. Kalau dia butuhnya saat itu pertolongan dari Allah, nanti aja dia minta tolongnya. Bisa gitu? Kan enggak kan? Istrinya melahirkan saat ini, nanti saya doa, ya sayang, nanti aja. Kalau saya ke masjid baru berdoa ya, kamu jangan suruh saya doa sekarang. Saya enggak di tempat yang mustajab nih, kan enggak? Ya. Maka setiap saat kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Di saat tempat-tempat mustajab, di saat doa-doa mustajab, di waktu mustajab lebih tekan lagi untuk berdoa. Begitu maksudnya. Bisa dipahami? Jadi jangan mengkhususkan doa hanya di waktu atau di tempat atau kondisi yang mustajab itu saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ingat ya, doa ikhwan, perhatikan masalah doa. Dalam masalah akidah, doa ini penting sekali. Sebab ini di antara ciri rusak tauhidnya seorang kepada Allah. Dan Allah Jalla wa'ala telah menyebutkan dalam Al-Quran, barang siapa yang enggan berdoa kepadanya, maka dia akan termasuk yang akan dihinakan. Ya. Maka jangan pernah lepas doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Ya. Baik. Masih ingat siapa tadi yang ingat? Sahabatnya siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Yang meriwayatkan siapa? Muslim. Hadisnya berbunyi, "Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allahu biha ihda salasin." Antum tulis Arabnya? Sahabatnya. Sahabatnya Abu Sa'id Al-Khudri, riwayatnya Imam Muslim. Kalau mau cari kata kuncinya, "Ma min muslimin yad'u bida'watin." Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan sebuah doa yang padanya tidak ada dosa dan tidak memutus silaturahim. Tidak ada faktor penghalang maksudnya ya. Maka pasti Allah kabulkan dengan salah satu dari 3 pengabulan. Mantap ini, Masya Allah ya. Hendaknya ilmu yang selalu kita ingat ini. Sehingga kita selalu membuat kita optimis dalam doa. Ya tidak ikhwan? Ya. Sudah? Cukup? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.